saya Putu Abda Panel Suara dengan NIM 2018011023. Izin memintakan kertas. Baik. Baik, perkenalkan Bapak, saya Dr. Abda yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Yoga. Pak Yoga. Usia sekarang? 25 tahun. 25 tahun. Alamat tempat tinggal? Bangli. Bangli. Pekerjaan Bapak saat ini? Wira swasta. Wira swasta. Baik, di sini kita akan melakukan sedikit wawancara terkait keluhan yang Bapak rasakan. Boleh tahu keluhan Bapak apa? Batuk-batuk. Batuk nih. Apakah batuknya berdahak atau batuk kering? Batuknya tidak berdahak. Oh, berarti batuk kering ya. Yeah. Batuk yang Bapak rasakan sudah sejak kapan ya? Dari 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Apakah batuk yang Bapak rasakan ini muncul secara setiap hari atau pada saat-saat tertentu saja? Pada saat-saat tertentu aja. Saat tertentu ya. Apakah batuk yang Bapak rasakan ini mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari seperti pada saat tertidur mungkin? Pada saat bekerja batuknya sering muncul. Pada saat bekerja ya. Di sini saya ingin menanyakan sedikit bagaimana perkembangan dari hari pertama Bapak batuk sampai sekarang. Apakah batuknya semakin memperberat atau semakin ringan? Semakin berat, semakin buruk. Semakin berat ya. Apakah ada hal atau aktivitas yang dapat memicu terjadinya batuk yang Bapak rasakan, seperti saat berolahraga maupun saat bekerja? Pada saat bekerja. Dari batuk yang Bapak rasakan, apakah ada keluhan lain seperti sesak nafas, demam, ataupun yang lainnya? Tidak. Tidak. Sebelumnya apakah Bapak pernah memiliki riwayat penyakit seperti asma, TBC ataupun yang lainnya? Tidak. Tidak. Apakah keluarga Bapak ada yang memiliki keluhan yang sama seperti yang Bapak rasakan? Tidak. Tidak ya. Oke. Di sini saya ingin menanyakan hal yang lebih spesifik. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan nih. Apakah Bapak seorang perokok? Tidak. Apakah Bapak mengonsumsi minuman keras? Tidak juga. Tidak juga. Bagaimana dengan tempat bekerja Bapak? Apakah lingkungannya bersih atau sedikit berdebu? Sedikit berdebu, dok. Karena saya bekerja di pabrik. Berdebu nih. Yeah. Baik. Dari hasil wawancara kita dapat saya simpulkan bahwa ada keluhan di saluran pernapasan Bapak. Jadi di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan keluhan lebih lanjutnya. Nah, pemeriksaan itu diantaranya pemeriksaan sistem respirasi, terlebih pada dinding dada Bapak atau dinding dada bagian belakang dan dinding dada bagian depan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan saya akan melakukan tindakan asepsi terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja ke ruang pemeriksaan. Baik, di sini kita sudah berada di ruang pemeriksaan. Sebelum itu, saya minta Bapak untuk melepaskan bajunya, nih. Baik, yang pertama saya akan memeriksa dinding dada bagian belakang atau bagian posterior. Di pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Baik, saya mulai dari pemeriksaan inspeksi. Saya mulai dari pemeriksaan inspeksi secara statis, saya amati. Dari bentuk dinding dada Bapak ini tidak ditemukan adanya lesi seperti gibus, massa atau pembengkakan, dan juga deformitas seperti fraktur atau patah tulang. Baik, saya juga amati dari bentuk dinding dada Bapak ini masih simetris, tidak ada kelainan bentuk dari dinding dada Bapak. Baik, secara dinamis, silakan bernapas seperti normal ya. Baik, setelah saya amati tidak adanya keterlambatan gerak dan juga tidak adanya retraksi. Baik, tindakan inspeksi sudah selesai. Saya lanjutkan ke tindakan palpasi atau sedikit menekan pada dinding dada Bapak. Apabila nantinya terdapat rasa nyeri, katakan saja ya Bapak. Nah, di sini saya juga akan menilai apakah ada fraktur, apakah ada massa. Baik, saya mulai dengan palpasi umum terlebih dahulu.
Apakah ada terasa nyeri Bapak? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik, dari pemeriksaan tadi Bapak katakan tidak terdapat rasa nyeri, dan juga setelah saya nilai tidak ada adanya fraktur atau patah tulang, dan juga tidak ditemukan adanya massa atau pembengkakan ya. Baik, saya lanjutkan dengan palpasi secara lebih spesifik, yaitu pada sistem pernapasan. Jadi yang pertama saya akan melakukan palpasi untuk memeriksa pengembangan dinding dada. Jadi saya akan menaruh telapak tangan saya pada basis paru, yaitu pada kosta 10. Ini permisi Bapak. Nah, ibu jari saya berada di tengah dan keempat jarinya berada ke arah lateral atau ke arah samping. Di sini jari saya juga sedikit mencubit nih. Pada saat mencubit, Bapak silakan bernapas secara dalam. Nih, napas. Ini lagi sekali, napas Bapak. Baik. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan untuk pengembangan dinding dada, di mana regangan dan tekanan antara bagian kiri dan bagian kanan itu masih sama nih, itu masih tergolong normal. Baik, saya lanjutkan dengan pemeriksaan flemitus taktil. Baik, di sini nantinya saya instruksikan Bapak untuk mengucapkan kata 99 ya Bapak. Baik, itu saya bilang mulai, silakan mengucapkan kata 99. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan flemitus taktil pada posisi tertentu dengan menggunakan bagian ulna atau bagian kelingking dan menggunakan basis jari saya. Baik, yang pertama, silakan mulai. 99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 9. Baik, dari hasil pemeriksaan flemitus taktil, di mana getarannya itu paling keras berada di atas nih, kemudian mulai ke bawah itu mulai agak melemah dia suaranya, dan paling bawah ini paling lemah dia suaranya. Oke. Selanjutnya pemeriksaan palpasi sudah selesai. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan perkusi, yaitu untuk menentukan bunyi sonor ataupun bunyi redup nih Bapak. Di sini saya sedikit mengetuk-ngetuk bagian dinding dada Bapak. Mohon maaf apabila kurang nyaman nih, ini demi pemeriksaan Bapak. Langsung saja saya mulai. Di sini Bapak, saya akan lakukan perkusi pada interscapula ya. Baik, di sini sudah agak redup ya suaranya. Di sini masih sonor. Baik, di sini juga masih sonor. Ke bawah dia masih redup karena terdapat organ lain ya. Di sini juga masih sonor. Kemudian makin ke bawah itu makin redup ya suaranya. Nah, ini masih sonor. Masih redup. Baik, hasil pemeriksaan perkusi tadi saya dapatkan kebanyakan itu masih normal nih, suaranya masih sonor karena pada umumnya paru-paru itu mengandung banyak udara ya. Baik, tindakan perkusi sudah selesai. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan secara auskultasi untuk mengetahui bunyi bunyi pernapasan paru secara normal ya Pak. Nah, di sini saya menggunakan stetoskop untuk mengetahui bunyi dari pernapasan Bapak. Di sini saya gunakan diafragma dari stetoskop dan saya melakukan auskultasi pada titik-titik tertentu. Baik. Yang pertama, silakan bernapas panjang. Tarik nafas. Keluarkan. Baik. Tarik nafas. Keluarkan. Baik, tarik nafas Pak. Keluarkan. Baik, tarik
keluarkan. Baik, tarik nafas Bapak, keluarkan. Baik, tarik nafas Bapak, keluarkan. Baik, tarik nafas, 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 keluarkan. Ya, lagi sekali, tarik nafas, keluarkan. Baik, dari tindakan auskultasi yang saya lakukan tadi, di mana saya menilai dari bentuk suara pernapasan paru Bapak itu, di mana suara nafas masuk dan nafas keluarnya itu sama, atau inspirasi dan ekspirasinya itu sama. Itu interpretasinya pernapasan Bapak itu secara berbentuk vesikular ya Bapak, di mana juga saya menilai tidak adanya suara pernapasan tambahan seperti mengi atau wheezing, itu masih tergolong normal ya Bapak. Baik, pemeriksaan dinding dada secara dari belakang atau posterior sudah selesai. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan dinding dada bagian depan. Baik, silakan Bapak berbaring di kasur nih. Baik, di sini pemeriksaannya mungkin secara umum sama seperti tadi, mungkin ada beberapa tambahan ya. Baik, yang pertama seperti tadi saya akan melakukan inspeksi secara statis dulu. Baik, setelah saya amati atau melakukan inspeksi, saya tidak temukan adanya massa atau pembengkakan, lesi dan deformitas seperti fraktur ya. Nah, juga dari bentuk dari dinding dada Bapak itu masih simetris dan tidak ada kelainan dari bentuk dinding dada Bapak, itu masih tergolong normal. Nah, secara dinamis, silakan bernapas seperti normal. Baik, setelah saya amati secara dinamis, saya tidak temukan adanya keterlambatan gerak. Nah, di mana irama dari pernapasan Bapak ini juga masih normal, frekuensinya 16 kali per menit, itu masih tergolong normal, dan usaha dan kedalaman bernapas Bapak itu cukup dan normal ya Bapak. Baik, tindakan inspeksi sudah selesai, saya lanjutkan dengan pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan palpasi atau sedikit menekan pada bagian dinding dada Bapak. Baik, seperti tadi saya lakukan palpasi secara umum terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan, massa atau pembengkakan, dan fraktur atau deformitas nih. Apabila terdapat nyeri tekan, katakan saja nih. Apakah terasa nyeri? Tidak. 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 Terasa nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik, dari hasil pemeriksaan palpasi secara umum tadi, di mana Bapak katakan tidak ada terdapat rasa nyeri tekan, dan juga saya nilai tidak adanya massa atau pembengkakan maupun deformitas seperti fraktur atau patah tulang ya Pak. Baik, saya lanjutkan palpasi secara lebih spesifik, yaitu pada sistem pernapasan atau sistem respirasi Bapak, di mana saya mulai dari pemeriksaan pengembangan dinding dada. Sama seperti tadi, saya akan letakkan kedua telapak tangan saya pada basis paru, yaitu terletak pada pasta 10. Nah, ibu jari saya menempel dan berada di tengah, sedangkan keempat jarinya berada ke arah lateral atau ke arah samping. Baik, silakan bernapas dalam. Keluarkan. Lagi sekali, napas dalam. Keluarkan. Nah, di sini juga saya tadi sedikit mencubit untuk mengetahui apakah tekanan dan juga regangannya antara kiri dan kanan itu sama. Baik, setelah saya lakukan sedikit pencubitan juga tadi, itu tegangan dan regangan antara kiri dan kanan itu masih sama ya, itu masih tergolong normal. Baik, selanjutnya juga masih palpasi secara lebih spesifik. Saya akan melakukan palpasi untuk memeriksa fremitus taktil Bapak. Sama seperti tadi, saya instruksikan Bapak untuk mengucapkan kata 99 ya. Begitu saya bilang mulai, silakan mengucapkan kata 99. Di sini saya menggunakan basis menggunakan ulna atau kelingking, dan menggunakan basis tangan saya. Baik, silakan mulai.
Silakan mulai. Tutup. Baik, dari pemeriksaan primitif taktil di mana saya dapatkan bunyi getaran itu paling keras di atas seperti tadi, kemudian makin ke bawah itu makin lemah dia suaranya, dan paling bawah ini paling lemah dia suaranya. Nggih. Baik, pemeriksaan palpasi sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, yaitu sedikit menggetok sama seperti tadi pada bagian dinding dada Bapak untuk mengetahui suara sonor dan suara redupnya. Nggih. Baik, saya mulai. Di sini sudah mulai redup ya suaranya. Di sini masih padat atau masih sonor. Di sini juga masih sonor, masih padat. Mulai sini mulai berubah ya suaranya. Masih sonor juga. Nah, mulai ke bawah itu mulai berbeda suaranya. Nah, masih sonor. Nah, mulai agak berubah di sini. Baik, jadi tadi hasil pemeriksaan perkusi secara umum tadi, di mana itu pada regio dinding dada Bapak itu di dinding dada Bapak itu masih sonor atau masih padat suaranya nih. Kemudian makin bawah itu makin beda suaranya. Di mana bunyi sonor ini karena paru-paru pada umumnya itu mengandung banyak udara ya Bapak. Baik, selanjutnya saya juga di sini melakukan perkusi untuk mengetahui batas paru jantung dan juga paru hati Bapak. Saya dimulai dari pemeriksaan untuk mengetahui batas paru jantung terlebih dahulu, itu pada linea sternalis sinistra ke bagian kiri, dimulai dari sejajar dengan setelah 32 itu sejajar dengan angulus sternalis. Di sini sono. Nah, di sini sudah mulai peka ya. Sudah mulai buka. Nah, kembali lagi ke sonor. Pas sudah selesai. Jadi di mana batas dari paru jantung Bapak itu, di mana di kosta 2 itu masih sonor, kemudian di kosta 6 itu mulai sonor lagi. Baik, jadi saya simpulkan bahwa letak dari batas paru jantung Bapak itu terletak pada kosta 3, 4, 5 itu masih tergolong normal letaknya ya. Baik, saya lanjutkan dengan pemeriksaan untuk mengetahui batas paru hati Bapak. Itu saya melakukan perkusi sebanyak dari garis mid clavicula bagian dekstra atau bagian kanan, dimulai dari sliga 2 juga. Nah, di sini sudah mulai peka. Ini masih sonor. Nah, di sini sudah peka. Di mana letak dari batas paruh hati Bapak itu terletak pada sliga kenang ya. Itu masih tergolong normal. Baik, tindakan perkusi sudah selesai. Saya lanjutkan dengan tindakan auskultasi, yaitu untuk mengetahui suara paru atau suara pernapasan Bapak ya. Di sini saya juga menggunakan alat yaitu stetoskop untuk mengetahuinya. Baik, di sini saya gunakan diafragma atau membran dari stetoskop. Kemudian saya instruksikan Bapak untuk nantinya bernapas secara dalam ya. Baik, silakan bernapas secara dalam. Baik, hembuskan. Baik, tarik nafas. Keluarkan. Baik, tarik nafas. Keluarkan.
Baik, tarik nafas, keluarkan. Baik, tarik nafas, keluarkan. Baik, tarik nafas, keluarkan. Baik, tarik nafas, keluarkan. Baik, tarik nafas, keluarkan. Baik, tarik nafas, keluarkan. Baik, tarik nafas, keluarkan. Baik, tarik nafas, keluarkan. Baik, lagi sekali, tarik nafas, keluarkan. Baik, tindakan auskultasi sudah selesai, di mana tadi saya menilai dari pernafasan Bapak itu di mana proses dari masuknya udara dan keluarnya udara itu sama, atau inspirasi sama dengan inspirasi. Itu interpretasinya pernapasan Bapak itu bronkofesikuler ya. Dimana juga saya tadi mendengar suara letuk-letuk di sini, itu terdapat organ lambung di bawahnya. Dan saya juga tidak temukan adanya suara tambahan seperti mengi atau wheezing. Itu masih tergolong normal ya Bapak. Baik, dari semua pemeriksaan ini sudah selesai. Baik, untuk menyimpulkan hasil pemeriksaannya, kita langsung menuju ke ruang saya. Dan Bapak silakan memakai bajunya kembali ya. Baik, setelah melakukan tindakan pemeriksaan, saya akan melakukan tindakan anestetik terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan terkait pemeriksaan tadi, di mana pemeriksaan saya awali dengan pemeriksaan dinding dada bagian belakang atau bagian posterior, di mana perkusinya itu interpretasinya masih normal, itu tidak bukan adanya lesi, massa maupun deformitas, di mana bentuk dinding dadanya juga masih simetris, tidak ada kelainan, dan juga tidak ada temukan keterlambatan gerak maupun retraksi. Dari palpasi juga tidak ada nyeri tekan, massa maupun deformitas. Selanjutnya dari pemeriksaan pengembangan dinding dada, di mana dinding dada bagian kiri dan bagian kanan itu tegangan dan tekanannya sama. Dan selanjutnya pada pemeriksaan perimeter taktil itu suara getarannya itu paling keras di atas, kemudian sedikit ke bawah itu semakin melemah, dan di bawah itu paling lemah suaranya. Selanjutnya untuk pemeriksaan perkusi, di mana kebanyakan di pada area regio dada Bapak itu suaranya sonor, kemudian agak ke bawah itu sudah mulai redup karena terdapat organ-organ lain ya. Nah, samping itu juga saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi tadi, di mana interpretasi dari suara pernapasan Bapak itu bronkofesikular, di mana proses inspirasi maupun ekspirasinya itu sama besar, dan saya juga tidak temukan adanya suara pernapasan tambahan seperti mengi atau wheezing ya. Dan selanjutnya dari pemeriksaan dada bagian depan atau anterior, sama seperti tadi diinspeksi, tidak ditemukan adanya massa, lesi maupun deformitas. Dari bentuk dinding dadanya juga masih simetris antara kiri dan kanan. Saya juga tidak temukan adanya keterlambatan gerak, iramanya juga masih teratur, frekuensi pernapasan 16 kali per menit itu masih turun normal, dan juga kedalaman dan usaha bernapas Bapak itu cukup dan masih normal nih. Saya lanjutkan dengan hasil pemeriksaan secara palpasi, di mana tidak terdapat nyeri tekan juga, tidak adanya massa maupun deformitas. Baik, selanjutnya tindakan perkusi tadi juga kebanyakan masih sonor suaranya. Dari batas paru jantung Bapak itu terletak pada slide 345, dan batas paru hepar Bapak itu terletak pada slide 6. Baik, di pemeriksaan auskultasi yang terakhir, saya juga dapatkan suara pernapasan Bapak itu bronkofesikuler, di mana itu proses inspirasi dan ekspirasinya itu sama besar, dan juga saya dapatkan suara letuk-letuk itu pada di atas lambung, dan juga saya tidak temukan adanya suara pernapasan tambahan seperti mengi dan wheezing. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan tadi, kemudian saya duga sementara itu Bapak mengalami sedikit iritasi pada saluran pernafasan Bapak, itu mungkin dikarenakan tempat bekerja Bapak itu pada daerah pabrik karena sedikit berdebu ya. Mungkin sekian, ada yang ingin ditanyakan? Nah. Terima kasih, mungkin sekian dari pemeriksaan kita hari ini. Nanti saya akan resepkan sedikit obat nih untuk Bapak konsumsi. Baik, silakan tunggu di luar. Terima kasih Bapak.